والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2021 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fudholi Aryadi SPDI. Saya adalah guru PAI SMA Negeri 1 Sragen. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2021 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan bab atau tema khutbah, tabligh dan dakwah dalam rangka memenuhi tugas untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2021 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Tentunya saran dan masukan dari dosen penguji saya harapkan untuk peningkatan dan agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Anak-anakku kelas 11 MIPA 4 yang berbahagia, pada pagi ini, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Agar pembelajaran kita mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada awal pembelajaran kali ini. Silahkan. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, selanjutnya akan Pak Fud cek kehadiran ya untuk pagi ini. Pinkan Tobiatun Hadir Pak. ya, Roni Romadudin Iya. ya. Alhamdulillah hari ini kalian ternyata hadir semua. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Pak Fudholi banggakan, kemudian apakah ketika kalian berangkat sekolah tadi dalam keadaan bergembira? Tidak bergembira ya. Tidak ada masalah ya. Semuanya bahagia ya. Iya, secara lahir, secara batin, jasmani, ruhani kalian siap untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Ya anak-anakku yang Pak Fudholi banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang khutbah tabligh dakwah pada pertemuan pertama ya. Kemarin kita sudah berbicara apa itu khutbah dakwah, kemudian tabligh apa, kemudian rukun-rukunnya kemarin juga sudah kita pelajari bersama. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat bahwasanya di antara rukun-rukun khutbah apa saja itu? Siapa yang masih ingat? Rukun-rukun khutbah. Masih ada yang ingat? Ya, silakan. Membaca Hamdalah, syahadat, sholawat, takwa, iya. ayat Quran dan doa akhir khutbah kedua. Iya, betul sekali. Ya, rukun-rukun khutbah adalah yang sudah disebutkan itu tadi. Ya, bagus. Kemudian pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas juga tentang khutbah tabligh dan dakwah, tapi dalam pertemuan yang kedua, artinya adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin sudah kita laksanakan. Ya, anak-anakku, pada kesempatan kali ini nanti yang kita pelajari adalah berkaitan dengan kita menyusun teks khutbah Jumat ya. Kalau kemarin sudah kalian pelajari syarat ketentuannya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah kita akan menyusun teks khutbah Jumat, kemudian juga teks ceramah atau tabligh
nanti itu akan kalian gunakan sebagai dasar dalam membuat video praktik khutbah Jumat dan video praktik ceramah. Ya, itu nanti. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk menyusun teks khutbah Jumat maupun teks ceramah. Ya, itu. Kemudian untuk KKM ya, KKM pembelajaran kita adalah 75. Jadi diharapkan nanti di akhir KKM ini kalian bisa mencapai nilai atau batas kriteria minimal yaitu 75. Nah, kemudian pada kesempatan pembelajaran nanti kita bentuk kelompok ya, bahwasanya kita bikin kelompok seperti yang sudah kita lakukan seperti biasanya. Nanti ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Ya, ada kelompok apa? Hanafi, kemudian kelompok Maliki, kemudian ada kelompok Syafi'i, dan kemudian kelompok iya. Nanti kelompoknya itu kenapa kok ini kelompoknya dibedakan Pak antara yang putra dan putri? Ini diskriminasi? Oh tidak, karena ini nanti materinya yang khutbah yang putra itu biar lebih fokus kepada khutbah, maka kelompoknya dengan yang putra. Kalau yang putri berkaitan dengan ceramah, maka nanti biar fokus pada ceramah. Karena untuk khutbah Jumat itu kan istilahnya yang melaksanakan atau khotibnya kan harus laki-laki. Jadi pada kesempatan kali ini kelompoknya tidak kita acak, tapi yang putra bergabung dengan yang putra dan yang putri bergabung dengan yang putri. Begitu ya. Nah, nanti untuk langkah-langkah pembelajaran kita anak-anakku ya. Nanti yang pertama kita akan amati tayangan video pendek. Setelah mengamati tayangan video pendek, kemudian nanti akan Pak Fu berikan materi ya, sedikit materi pengantar. Kemudian nanti setelahnya kalian berdiskusi kelompok untuk menyusun teks khutbah Jumat dan menyusun teks ceramah. Nanti secara berkelompok saja ya, menyusunnya secara berkelompok. Kemudian nanti setelahnya adalah kalian presentasikan. Nah, setelah presentasi diskusi selesai, nanti juga kita tambah lagi dengan demonstrasi atau memperagakan khutbah Jumat dari teks yang sudah kalian buat. Ya, seperti itu. Baru kemudian nanti Pak Budoli juga akan memperagakan atau mendemonstrasikan sebagai penguatan dan sebagai konfirmasi atas demonstrasi yang sudah dilaksanakan oleh di antara kalian. Apakah langkah-langkah pembelajaran ini bisa kalian pahami anak-anak? Bisa. Iya, terima kasih. Nah, sekarang mari kita cermati ya. Kita cermati bersama tayangan video pendek berkaitan dengan materi khutbah Jumat dan juga ceramah atau tabligh dakwah. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معاشر المسلمين رحمكم الله. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk bangsa Arab saja, namun seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Barakallahu
الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimina wal muslimin rahmatan innaka antal wahhab. Ya, anak-anakku, demikian tadi tayangan video pendek yang sudah kita amati, kita cermati bersama ya, berkaitan dengan khutbah Jumat dan juga berkaitan dengan ceramah atau tabligh atau dakwah. Nah, coba setelah kalian mencermati ya, kira-kira kalian siap, berani tidak misalkan memperagakan khutbah tabligh dan dakwah itu? Belum berani. Kenapa belum berani? Belum ada pengalaman ya. Jadi belum ada pengalaman, belum pernah menyusun teks khutbah dan ceramah, belum pernah juga ya. Iya. Jadi karena kalian belum pernah, jadi istilahnya belum berani. Tidak apa-apa. Tapi insya Allah nanti setelah kita pembelajaran ini nanti ya, ketika kita sudah mengikuti proses pembelajaran pada pagi ini, insya Allah nanti kalian akan tambah keberanian untuk memperagakan atau melaksanakan praktik khutbah tabligh ataupun insya Allah begitu ya. Iya. Oke, anak-anakku, kemudian di sini akan Pak Fudoli sampaikan ya berkaitan dengan khutbah tabligh dakwah, yaitu tentang menyusun teks atau naskah khutbah tabligh dan dakwah. Ya, ini lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ketentuannya. Nah, coba ini kalian cermati. Ini yang pertama adalah menyusun teks khutbah Jumat. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan khutbahnya ya. Ya, maksudnya mau memberikan pemahaman apa terhadap jamaahnya. Kemudian tentukan judulnya atau temanya. Mau mengangkat tema atau judul tentang apa. Nah, kemudian baru kita jabarkan. Yang pertama apa? Rukun-rukun. Ya, rukun-rukun khutbah letaknya di awal. Harus terpenuhi, tadi sudah disebutkan di awal. Di antaranya adalah membaca hamdalah, syahadat dan seterusnya. Ini harus tercantum. Kalau itu sudah tercantum, kemudian baru kita masukkan atau kita tuliskan isi dari khutbah disesuaikan dengan tema atau judulnya. Nah, kalau sudah, kemudian apa? Di bagian akhir ya, pada bagian khutbah kedua itu juga masih ada satu rukun, yaitu tentang doa pada akhir khutbah kedua jangan sampai terlewatkan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menyusun teks dakwah atau di sini yang dimaksud adalah ceramah. Yang pertama, tentukan dulu tujuannya juga. Nah, kemudian judul atau temanya juga. Ceramah. Kalau ceramah, ingat, kalau ceramah tidak seperti dengan khutbah. Kalau khutbah terikat oleh rukun tertentu ya, tapi kalau ceramah itu lebih fleksibel atau lebih luas atau tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Tapi biasanya dalam ceramah ada bersyukur, hamdalah, dan juga ada sholat, biasanya seperti itu. Kemudian kalau sudah ditentukan judul atau temanya, kemudian uraikan materinya, bisa garis-garis besarnya. Nanti dalam penyampaiannya ketika kalian mempraktikkan, itu kan bisa kalian kembangkan sendiri. Nah, anak-anakku, itu berkaitan dengan langkah-langkah dalam menyusun naskah atau teks khutbah Jumat dan juga ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kalian dalam kelompok diskusi ya, ada tugas. Ya, ada tugas. Apa tugasnya? Kalian menyusun berkaitan dengan teks khutbah Jumat dan juga berkaitan dengan teks atau naskah ceramah atau pidato. Ya, ini Pak Fudoli sudah membuat formnya. Formnya seperti ini. Ini Pak Fu share di link ya, di link WA group. Nanti silakan dibuka di situ. Kalian tidak usah membuat formatnya, tinggal mengikuti format ini, kalian isikan di sini ya. Untuk yang perempuan, kelompok perempuan, tadi Pak Fudoli pisah kelompoknya. Kenapa? Karena berkaitan dengan tugasnya. Kalau yang perempuan nanti berkaitan dengan ceramah, kalau yang putra dengan khutbah, maka kelompoknya dipisah. Nanti untuk yang ceramah
pendahuluan atau mukadimahnya seperti apa, poin-poin atau intinya seperti apa, dan penutupnya bagaimana. Yang putra untuk khutbah Jumat sama ya seperti ini. Silakan dibuka formatnya di link, di download, nanti dikerjakan di situ ya. Cuma ini secara fisik juga Pak Fudoli print ya. Secara fisik juga Pak Fudoli print di sini. Nanti tinggal kalian sesuaikan ini sebagai gambaran untuk mempermudah saja. Ini yang putra ya. Ini sama dengan yang ada di link itu tadi. Sama dengan yang ada di link itu tadi. Contoh berikutnya. Kembali ya, nih, silakan. Di situ kalian tentukan dulu sesuai perintahnya, ya. Kalian isi sesuai dengan judulnya apa, kemudian poin-poinnya apa, kemudian juga penutupnya bagaimana. Untuk yang khutbah, rukun-rukunnya harus terpenuhi. Silakan kalian berdiskusi, ya. Selama kurang lebih nanti ya 20 menit ya. 20 menit, kemudian nanti kalau selesai kalian presentasikan. Bisakah dipahami perintah dari tugas ini anak-anak? Oke, silakan dilaksanakan mulai dari sekarang. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada Pak Bu ya. Manfaatkan buku yang ada, manfaatkan sumber-sumber yang ada. Kalian bisa mencari materi pendukung yang ada di internet, silakan. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Foto-fotonya di itu ya pada bagian pertama bisa dimasukkan. Iya, topik atau judul yang dipilih bagus ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, demikian anak-anakku, diskusi yang kalian laksanakan sudah kurang lebih sekitar 20 menit dan sekarang tiba saatnya kalian untuk mempresentasikan. Sekarang tiba presentasi dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok dari kelompok Syafi'i ya. Kelompok Syafi'i dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Syafi'i ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama, mengenai khutbah Jumat, judulnya adalah syarat mencari ilmu. Untuk rukun khutbah, yang pertama ada membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat membaca wasiat taqwa, lalu yang kelima ada membaca ayat Al-Quran. Untuk poin-poin di sini kami mengambil keutamaan syarat dalam mencari ilmu. Yang pertama, kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Yang kedua, bersungguh-sungguh yakni. Lalu yang terakhir, penutup. Di penutup kita ada doa akhir khutbah kedua. Sekian dari presentasi kami. Untuk pertanyaan, silakan. Untuk bentuk lafaz, hamdalah, syahadat, sholawat dalam khutbah itu baku atau bebas? Untuk itu bebas atau tidak terpaku pada satu redaksi saja. Intinya sesuai atau memenuhi unsur rukun-rukun tersebut. Baiklah, tidak ada lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah berhasil. Silakan kembali. Ya, anak-anakku, bahwasanya tadi dari semua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Bagus sekali yang muncul berbagai pertanyaan. Ya, itu insya Allah akan menambah wawasan atau pengetahuan dari kita. Ya, setelah ada diskusi, ada presentasi. Nah, sekarang kita juga perlu untuk mendemonstrasikan atau memperagakan praktik dari khutbah Jumat dan juga ceramah. Nah, ini nanti Pak Fudoli akan meminta salah satu dari kalian untuk memperagakan atau mendemonstrasikan khutbah Jumat. Nah, nanti Pak Fudoli juga akan memperagakan juga. Jadi
kalian harus punya pengalaman ya, praktik khutbah Jumat seperti apa, punya pengalaman. Ini sebagai pembelajaran yang bagus untuk kalian. Ya, siapa yang siap ini? Yang berani untuk mencoba? Ya, oh ya, Mas Roni, silakan Mas Roni. Ya, silakan berani Mas Roni, silakan untuk diperagakan khutbah Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seolah ada adzan ya, ini kalau di khutbah Jumat beneran. Ya, bagus sekali yang disampaikan Mas Roni. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allahu ta'ala yarfa illallah lal dina amanu minkum walladhi utul illa darajat. Hadirin rahimahumullah, di awal khutbah khatib berwasiat kepada pribadi dan segenap jamaah untuk bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim karya Imam Al-Jarnuji disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh, yakni dengan memiliki tekad kuat dan gampang, tak gampang putus asa. Yang ketiga, bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu dengan agar menghadapi cobaan dan gangguan yang ada. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah biaya. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk mencari ilmu. Yang kelima, petunjuk guru. Hal ini artinya kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya belajar agama dan mempelajari sesuatu kita harus mencari seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, waktu yang lama. Tidak tiba-tiba alim dengan belajar hanya dengan waktu yang singkat. Dari yang sudah khatib sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sekaligus ibadah yang dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Barakallahu walakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa idzakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah.
Innallaha wa malaikatihi yusallu ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ya'i minhum wal anwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian tadi kita berikan tepuk tangan ya. Yang bagus dari Mas Roni yang sudah berani untuk memperagakan atau mendemonstrasikan berkaitan dengan khutbah Jumat. Silakan duduk kembali Mas Roni ya. Ya. Nah, tadi sudah diperagakan oleh Mas Roni dengan bagus ya. Sekarang Pak Fudoli juga akan memperagakan atau mendemonstrasikan khutbah Jumat ya. Ini tadi yang diambil tema oleh Mas Roni adalah tentang syarat mencari ilmu ya. Oke, bagus sekali. Jadi kurang lebih demikian seperti yang diperagakan oleh Mas Roni ya. Jadi gini, ketika khutbah Jumat itu kan biasanya kita diawali dengan salam. Setelah salam, khatibnya duduk ya. Setelah khatib duduk, kemudian adzan. Setelah adzan, khatib memulai lagi. Ya, Pak Putri peragakan juga nggih. Dengan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khatibnya duduk ya, di belakang mimbar biasanya, kemudian ada adzan dan khatibnya berdiri kembali. Ya, kembali mulai. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada segenap jamaah untuk kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang ingkar, maka adab Allah sangat pedih. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Kemudian khatibnya duduk di antara dua khutbah. Begitu ya, Bang Putra. Kemudian setelah beberapa saat kemudian khatibnya berdiri kembali. Kemudian untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Nah, demikian anak-anak ya untuk demonstrasi atau peragaan khutbah tadi sudah didemonstrasikan oleh Mas Roni, bagus sekali. Kira-kira dari yang diperagakan Mas Roni tadi, kira-kira ada sedikit kekurangan apa? Siapa yang bisa menemukan? Yaitu tentang
duduk di antara dua khutbah. Jalannya khutbah sudah bagus sekali Mas Roni tadi ya, cuma hanya kurang sedikit bahwasanya ada duduk di antara dua khutbah. Begitu ya anak-anak ya. Oke, tadi sudah disambung oleh Pak Fudoli dengan demonstrasi atau peragaan khutbah. Mungkin adakah yang ditanyakan dari kalian? Ya, siapa? Silakan ya. Pak, bagaimanakah caranya agar tidak nervous saat khutbah ataupun ceramah? Iya. Bagaimana Pak caranya agar ketika kita berkhutbah, ketika kita berceramah, ketika kita kultum, ketika kita menjadi pemateri dalam forum-forum gitu ya, dalam pengajian-pengajian dan sebagainya, bagaimana agar kita itu pede Pak, agar kita nggak demam panggung gitu ya caranya, bagaimana? Nah, bagus sekali pertanyaan ini, mungkin sebagai bekal kalian. Jadi yang pertama, siapkan materi sebaik-baiknya. Jadi ketika kalian sudah punya rencana untuk khutbah, menjadi khotib dan sebagainya, maka kalian harus sudah mempersiapkan materi sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Menguasai materi, itu yang pertama. Ya, yang kedua apa? Yakin dan percaya diri bahwa kalian mampu. Itu apa? Memotivasi diri sendiri. Yang ketiga apa? Minta pertolongan dari Allah agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan ceramah ataupun khutbah itu tadi. Ya di antaranya itu ya, bahwasanya resep-resep atau kiat-kiat agar kita tidak demam panggung dalam khutbah ataupun dalam ceramah. Tapi kalian juga harus tahu bahwasanya tidak demam panggung itu juga dibangun dari pengalaman. Jadi jangan berkecil hati ketika nanti kalian punya pengalaman pertama untuk menjadi khotib, untuk mengisi ceramah, terus kemudian kalian istilahnya apa ya, grogi dan sebagainya, kemudian kalian berikutnya nggak mau. Jangan. Orang-orang yang saat ini hebat-hebat itu pasti dulu ketika beliau punya pengalaman yang pertama itu pasti mengalami yang namanya grogi dan sebagainya. Tapi apa? Grogi dilatih lagi, dilaksanakan lagi, berulang, akhirnya menjadi pengalaman, dan itu yang membuat mereka sekarang bisa tenang, bisa menyampaikan dengan lancar, dengan baik dan sebagainya. Saya yakin, Pak Fudoli yakin bahwa beliau-beliau yang sekarang itu hebat itu dulu ketika awal-awal pertama pasti mengalami yang namanya demam panggung, pasti. Tapi karena sering, karena pengalaman-pengalaman, akhirnya menjadi terbiasa dan insya Allah akhirnya menjadi hebat dan lancar. Begitu ya. Jadi besok kalian adalah calon-calon kader-kader yang akan melaksanakan khutbah, melaksanakan ceramah dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku yang Pak Fudoli bagikan, demikian tadi yang proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mungkin di antara kalian ada yang akan menyimpulkan inti dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Khutbah maupun ceramah adalah di antara cara berdakwah. 2. Dalam khutbah maupun ceramah memerlukan penguasaan materi dengan baik dan mental yang kuat. Iya, bagus sekali bahwasanya khutbah dan ceramah itu merupakan bagian dari dakwah. Kemudian dalam kita berdakwah ya, melalui ceramah maupun khutbah dan sebagainya, itu membutuhkan apa? Penguasaan materi yang bagus dan juga membutuhkan mental yang kuat. Nah, kita semua harus bisa berlatih untuk itu. Ya, anak-anakku, kemudian ini kalian ada tugas ya setelah kita melakukan pembelajaran, kalian ada tugas yang harus kalian laksanakan, kalian penuhi. Bahwasanya berkaitan dengan ini tadi ya, tugasnya adalah kalian membuat teks video khutbah ataupun ceramah. Yang putri kalian membuat teks ceramah, dengan yang putra membuat teks khutbah. Yang kalian diskusikan, yang kalian presentasikan tadi kan sifatnya kelompok. Sekarang sifatnya adalah individu. Yang putri membuat teks ceramah, yang putra teks khutbah, ya sesuai dengan form ini. Kemudian nanti itu kalian praktekkan melalui video. Jadi kalian membuat video, yang putra video praktek khutbah, yang putri video praktek ceramah. Gimana caranya Pak? Ya silakan kalian pasang kamera. Kalau yang putra ya di masjid ya, di mimbar gitu yang bagus. Teman-teman kalian bisa menjadi audien atau menjadi jamaahnya, yang putri juga demikian. Ya, jadi sifatnya individu ini menjadi tugas kalian yang akan kalian kumpulkan untuk dijadikan penilaian. Jadi nanti kalian punya pengalaman dalam mempraktekkan khutbah maupun ceramah. Bisa dipahami ya tugasnya ya? Nah, anak-anakku, kita ada di penghujung pembelajaran. Kira-kira pembelajaran kita hari ini tadi ya, kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Apakah kalian senang? Apakah kalian merasa bahwa pembelajaran kita ini bermanfaat, anak-anak? Iya. Karena apa? Saya yakin bahwasanya kalian merasa gembira, merasa senang. Karena apa? Karena itu akan menambah
wawasan atau menambah pengetahuan kalian dalam berkaitan dengan khutbah, tabligh, dakwah dan ceramah. Ya, kini tiba saatnya kita tutup dan mungkin dari kalian bisa memimpin salah satu ya untuk doa akhir belajar. Silakan dipimpin salah satu. Kita duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amin. Anak-anak, terima kasih ya atas pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pak Futuri cukupkan, banyak kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.